Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul listrik arus searah, kali ini dengan topik hukum Kirchhoff. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah diharapkan Anda mampu memahami hukum 1 dan 2 Kirchhoff dan mengaplikasikan hukum 1 dan 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik. Apa itu hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi, arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jadi, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Hukum 1 Kirchhoff tersebut sebenarnya adalah hukum kekalahan muatan listrik. Jadi, dalam sistem tertutup, muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya mengalami perpindahan dari satu benda ke benda lainnya. Ini adalah foto dari Gustav Robert Kirchhoff. Kemudian, hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gelak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Jadi sigma ini, epsilon, ini adalah total tegangan atau gaya gerak listrik, ditambah sigma I kali R, penurunan tegangan itu sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff tersebut sebenarnya adalah hukum kekalahan energi, di mana berbunyi dalam sistem tertutup, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ini adalah contoh rangkaian yang akan kita bahas menggunakan hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Jadi pada rangkaian ini ditanya berapa arus I1, arus I2, dan arus I3. Nah, di sini langkah pertama adalah kita menentukan titik di mana kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Misalnya di titik E, ya kita lihat. Di titik E ini kan ada arus I1 dan I2 yang arahnya masuk dalam titik E, dan I3 yang arahnya keluar dari titik E. Maka menggunakan hukum 1 Kirchhoff, kita dapatkan I1 tambah I2 sama dengan I3. Ini sebagai persamaan 1. Lalu kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, kita menentukan yang namanya loop. Ya. Jadi misalnya di sini kita tentukan loop, kita mulai dari A ke F, ke E, ke B, dan kembali ke A. Ya. Ini disebut loop 1. Lalu kita gunakan hukum Kirchhoff bahwa total sigma tegangan ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita mulai misalnya dari A ke F, itu ada baterai minus 6. Kenapa minus? Karena dari A ke F itu kita menemui kutub negatif dulu, ya, baru kutub positif, sehingga tandanya minus. Kemudian dari F ke E itu ada hambatan 2 ohm, berarti tegangan adalah 2 kali I1. Kemudian dari E ke B ada I3 dikali 2. Lalu dari B ke A ini karena tidak ada apa-apa, maka nilainya 0. Sehingga kita bisa tuliskan minus 6 tambah 2I1 tambah 2I3 itu sama dengan 0. Lalu kita atur persamaannya, maka kita bisa tuliskan I1 tambah I3 sama dengan 3. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian kita tentukan loop 2. Loop 2 kita tentukan dari titik C ke D, ke E, ke B, lalu kembali ke C. Ya, kita lihat kembali dari C ke D ini ada minus 8. Kemudian dari D ke E ada hambatan 1 ohm, berarti 1 dikali I2. Kemudian dari E ke B ada hambatan 2 ohm dengan arus I3, berarti 2 I3. Sehingga kita atur persamaannya, kita dapatkan I2 tambah 2 I3 sama dengan 8. Sedangkan dari persamaan 1 kan kita lihat bahwa I2 itu adalah I3 dikurang I1. Lalu kita substitusi persamaan I2 ini menjadi I3 dikurang I1, ditambah 2 I3 sama dengan 8. Sehingga kita atur persamaannya dapat min I1 tambah 3 I3 sama dengan 8. Lalu dengan melihat persamaan 2 dan persamaan 3, ya, kita eliminasi untuk I3 ya dengan cara kita kalikan 3, I1 tambah I3 sama dengan 3, kita kalikan 3 menjadi 3I1 tambah 3I3 sama dengan 9. Sedangkan yang persamaan ini min I1 tambah 3I3 sama dengan 8, kita kalikan 1 menjadi minus I1 tambah 3I3 sama dengan 8. Ya, lalu persamaannya kita kurangi sehingga di sini nanti I3-nya akan habis sehingga tinggal 4I1 sama dengan 1. Maka kita dapat I1 sama dengan 1/4 ampere. Ya, lalu setelah dapat I1, kita bisa substitusi I1 ke dalam persamaan ini, ya. Maka kita akan dapatkan I3 sama dengan 2,75 ampere. Dengan menggunakan persamaan 1, kita juga bisa dapatkan I2 sebesar 2,5 ampere. Jadi di sini dengan menggunakan hukum 1 dan 2 Kirchhoff, kita dapat mendapatkan arus-arus yang mengalir pada rangkaian. Ini adalah referensi yang kita gunakan pada modul kali ini. Demikian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya.